Halo, kembali lagi bersama saya di channel Telatoni. Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai kisah Loking Gerang, gadis cantik yang memilih mati ketimbang menjadi permaisuri. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tanda bel. Dahulu, di sebuah dusun kecil bernama Ndoso, hiduplah seorang gadis cantik jelita bernama Gerang. Dinamakan Gerang karena kulitnya putih serta berambut pirang. Gerang dipercayakan sebagai hasil perkawinan silang antara manusia dengan makhluk halus dari alam lain. Dalam bahasa setempat dinamakan kakar tanah atau darat. Ayah Gerang bernama Awang dan ibunya bernama Hendang. Hendang ibunda Gerang dipercayakan berasal dari alam lain atau darat atau kakar tanah dalam bahasa setempat. Namun, Putri Gerang ditinggalkan ibunya semasa dia masih balita, bukan karena meninggal secara jasmani, melainkan karena ayah Gerang, Awang, telah melanggar pantangan sebanyak 3 kali. Bagi Hendang, itu adalah jumlah yang tidak lumrah lagi. Kisah ini terjadi ketika Hendang pergi timba air. Gerang yang masih bayi dijaga dan digendong bapaknya Awang. Hendang memberi pesan kepada Awang, jika anak ini menangis, janganlah kau dendangkan lagu ini. Ipung setivu pake sewai teu seambong, atau dalam bahasa Indonesia, ikan kecil sekolam katak sesungai tebu serumpun. Namun ketika Hendang sedang pergi timba air yang cukup jauh dari rumah, Gerang pun menangis. Lalu Awang berupaya menghentikan tangisan anaknya dengan mendendangkan banyak lagu, namun tidak membuat ia berhenti menangis. Bahkan tangisannya menjadi semakin keras dan keras. Banyak sudah lagu didendangkan oleh Awang, namun Gerang tak juga berhenti menangis. Dan baru berhenti menangis ketika mendendangkan lagu Ipung Setibu Pake Sewai Teu Seambong, atau dalam bahasa Indonesia, ikan kecil sekolam katak sesungai tebu serumpun. Lagu terlarang tersebut memang dilarang dan menjadi pantangan bagi Hendang. Namun suaminya Awang tidak memahami sedikit pun larangan tersebut. Awang sama sekali tidak memahami larangan untuk tidak menyanyikan lagu itu. Sebenarnya arti dari lagu itu adalah bahwa mereka berasal dari dua alam berbeda yang dipersatukan melalui perkawinan. Pelanggaran pertama dan kedua bagi Hendang masih dapat dimaafkan. Kendati pun diingatkan berulang kali, Awang masih juga melanggarnya untuk yang ketiga kalinya. Pelanggaran yang ketiga kalinya tiada lagi kata maaf. Perpisahan pun terjadi. Hendang, ibunda Gerang pergi meninggalkan kedua orang terkasihnya, Awang suaminya serta Gerang anaknya di dusun Ndoso. Perpisahan ini bukanlah perpisahan untuk sesaat, namun selama-lamanya. Hendang meninggalkan suami serta putri tercintanya yang masih bayi dengan tetesan air mata mengalir di pipinya. Kau telah melanggar pantangan kita, meskipun aku telah mengingatkan kau berulang kali. Sekarang tidak ada maaf lagi, kita berdua terpaksa harus berpisah, kata Hendang. Aku kembali ke rumah orang tuaku, sementara Gerang sebagai buah hati kita tinggal bersamamu sebagai pacar atau mas kawin atas diri saya. Harap dipelihara dengan baik. Begitulah pesan Hendang kepada suaminya, diiringi isak tangis yang sedih. Tangisan itu juga merupakan tangisan untuk yang terakhir kali baginya. Mendengar pesan tersebut, Awang tidak bisa menjawab dan tidak berdaya. Karena seketika itu, Hendang berubah wujud menjadi seekor nepa atau ular. Dan ketika dipegang sangat licin, sehingga dengan mudah ia pergi meninggalkan dusun Ndoso untuk selamanya. Karena setelah itu ia tidak pernah muncul lagi. Sepeninggalan ibunya Hendang,
Putri Gerang diasuh oleh 4 saudaranya, 1 laki-laki, 3 wanita, anak dari istri pertamanya yang bernama Tana. Ayahnya beristri 2, yaitu Hendang yang berasal dari alam seberang dan Tana manusia biasa. Pada saat Putri Gerang menginjak usia remaja, kecantikannya semakin terlihat dan sangat memikat banyak hati para pemuda. Karena kecantikannya yang tiada taranya itu, banyak raja-raja ingin meminangnya, di antaranya Muri Reog atau Raja Reog dan Raja Cibal. Meskipun banyak raja-raja yang meminangnya yang tidak hanya kaya, tetapi juga berparas menawan, Gerang menolaknya tanpa syarat. Tak satu pun di antaranya dapat memikat hatinya. Bahkan Raja Bima dari pulau lain yang sedang berkuasa kala itu yang terletak di ujung timur Pulau Sumbawa, pulau berbeda dengan Gerang. Gerang gadis cantik nan aneh ini memang memiliki sesuatu yang ajaib dalam dirinya. Ini memang sangat mungkin karena memang dia adalah hasil dari perkawinan silang antara manusia dengan makhluk halus. Tentang Raja Bima, konon ceritanya ia selalu melihat cahaya yang terpancar ke langit yang berasal dari daerah Manggarai. Cahaya tersebut sesungguhnya berasal dari kulit emas Putri Gerang yang tumbuh pada punggung bagian atas, berbentuk bulat dan besarnya syukuran bulatan mata gong. Sultan Bima pun mengutus seorang abdi kerajaan bersama beberapa orang prajurit kerajaan ke Manggarai yang terletak di ujung barat Pulau Flores guna melacak cahaya tersebut. Setelah dilacak dan yakin cahaya tersebut dimiliki oleh seorang putri cantik dan masih remaja bernama Gerang yang tinggal di Dusun Doso. Selanjutnya Sultan Bima mempersiapkan diri untuk berangkat ke Manggarai untuk meminang Putri Gerang. Ketika Sultan Bima tiba di Doso, meskipun masyarakat menerimanya dengan baik, namun sangat disayangkan ketika Sultan Bima menyampaikan isi hatinya untuk meminang Putri Gerang yang cantik dan masih remaja itu. Gerang menolaknya tanpa syarat. Raja Bima menjadi sakit hati dan dendam kepada Gerang lantaran cintanya ditolak oleh Gerang tanpa syarat. Raja Bima lalu mengancam dengan mengirimkan magic ke Dusun Doso. Seluruh Dusun Doso diselimuti awan tebal kehitaman. Fenomena ini pun hingga saat ini masih dikenal dengan sebutan Revung Takitana. Jika Gerang tidak juga sedia menerima pinanganku, awan ini tak akan berhenti, ancam Muridima atau Raja Bima. Bagi orang setempat, fenomena awan tebal yang menyentuh tanah itu sangatlah membahayakan kehidupan mereka, karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa dalam kondisi awan seperti itu. Oh, Molas Gerang, terimalah saja lamaran itu, supaya awan ini segera hilang dan kami bisa bekerja lagi, jeritan penduduk setempat. Namun, Putri Gerang, awan tebal itu bukanlah apa-apanya. Ancaman demi ancaman tak digubris oleh Putri Gerang, hingga akhirnya Raja Bima tak sabar lagi ingin membunuh Putri Gerang. Dengan berbekal sebagai raja berkuasa atas tanah Manggarai termasuk Doso saat itu, Sultan Bima menyuruh orang tua Gerang untuk membunuh Putri Gerang dan kulitnya dibuatkan gendang. 1 gendang dibawa ke Bima dan 1 gendang disimpan di Doso. Bagi orang tua Gerang, meskipun permintaan Sultan Bima tersebut terasa sangat berat, namun karena ini permintaan Sultan Bima yang juga sebagai raja yang berkuasa di daerah Manggarai ketika itu, maka orang tua Putri Gerang pun tidak bisa menolak. Berbagai usaha dilakukan oleh orang tua Putri Gerang, seperti memotong kerbau, kemudian kambing dan kulitnya dibuat gendang. Tetapi tidak mengeluarkan bunyi seperti yang diinginkan, dan cahaya yang memancar ke langit pun tidak hilang. Tetap kelihatan dari kerajaan Bima, karena terus-menerus dipaksa oleh Sultan Bima. Akhirnya pada suatu hari orang tua Gerang
yang bernama Awang mengajak Putri Gerang mencari kutu rambutnya, dan Gerang menyetujui niat ayahnya tanpa menyangka bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Bersama dengan itu, Awang mencabut beberapa helai rambutnya dan disimpan dalam tabung kecil, dan hal tersebut tidak menimbulkan efek atau pengaruh apa-apa. Kemudian ia mencukil kulit emas yang berbentuk bulat sebesar mata gong di punggungnya agar tidak memancarkan cahaya lagi. Namun, seketika itu Putri Gerang meninggal. Sadar bahwa putrinya telah meninggal, maka Awang mencukil sekalian kulit punggung bersama kulit emas dan kulit perutnya untuk dibuatkan gendang. Jadi sesungguhnya ada 2 gendang yang dihasilkan dari kulit tubuh Putri Gerang. Satu yang dibuat dari kulit emas di punggung Gerang dikirim ke Bima, tetapi para pembawa bukannya mereka bawa ke Bima melainkan ke Sumbawa, dikarenakan arus deras di Selat Gili Banta. Jadi gendang yang terbuat dari kulit emas keberadaannya bukan di Bima, melainkan di Sumbawa hingga saat ini. Sementara satunya lagi yang terbuat dari kulit perut disimpan di Ndoso. Namun, selang beberapa hari setelah Gerang meninggal, beberapa pemuda dari Todo dengan rombongan yang cukup banyak datang ke Ndoso meminta gendang tersisa itu dengan paksa, dan sebagian kulit emas dari punggung ditanam di Bukit Tingku Romot dekat Reo.